silakan masuk. Nanti aku nggak boleh. Silakan duduk. Silakan duduk di mana? Duduknya udah nyaman? Silakan dulu. Untuk ruangannya ini udah nyaman untuk buat sini? Udah ya. Kipas anginnya mungkin kedinginan atau udah cukup? Sudah cukup ya. Oke, ini anak-anak 8F ya yang akan konseling sama kita hari ini gitu ya. Kalian ini habis ngapain aja nih? Dari pagi tadi mungkin sampai kelas gitu ya. Lombanya apa aja? Gimana itu lombanya? Itu kelas kalian di mana? Atau sampai pindah? Ya ampun, itu kelas apa ya Kak? Padahal udah sama itu. Teman banget ya. Udah. Mau menang itu. Kalau itu berarti dapat juara 2 atau? Untuk pengumumannya mungkin kapan? Jadi masih lama. Ini baru masih 3 kemarin tak? Iya. Kemarin lomba apa itu? Sekata. Juara 1 berarti ya? Wah, keren banget. Besok lomba apa? Kita jalan ya? Oke. Ini kalian semua kan ya? Ya. Udah saling kenal satu sama lain sudah. Oke, mungkin di sini saya kan baru pertama kali ya melihat kalian, terus juga banyak konseling sama kalian hari ini. Jadi mungkin di sini kita akan perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yudha Diaryani, saya mahasiswa bimbingan konseling dari Universitas Negeri. Saya sekarang semester 5. Nah, mungkin dari teman-teman di sini bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian satu-satu gitu dari nama, terus juga hobinya apa gitu ya, hobinya apa, terus mata pelajarannya paling disukai apa dan alasannya. Mungkin bisa dari siapa dulu ya? Oh iya, boleh. Ayo. Perkenalkan, nama saya Dian Muhammad. Panggilannya Alfian dari kelas 8. Ya, hobinya? Kenapa kok suka olahraga? Gak apa-apa. Soalnya main-main gitu ya, nggak yang sulit banget. Oh ya, jadi suka olahraga ya. Kalau berarti sama-sama suka olahraga ya? Kalau mata pelajaran yang disukai? IPA. Kenapa itu kok IPA? Suka? Seru. Oh, seru. Berarti ada praktek-prakteknya apa masih? Oh, ada. Udah ada prakteknya ya. Berarti seru gitu ya. Oke. Selanjutnya. Aduh, kenapa kok suka matematika? Biasanya kan orang-orang bingung gitu ya, pusing gitu ya. Suka gitu kan? Oh, suka tantangan, keren banget. Oke, selanjutnya. Saya kayaknya nanti bisa dilanjutin lah. Kalau saya badminton sama berenang. Saya juga pelajaran matematika. Oh, sama ya, berarti suka matematika ya. Oke, berarti masih suka hitung-hitung gitu ya, suka yang tangan-tangan gitu ya. Oke, karena di sini kita sudah
sudah saling mengenal ya satu sama lain. Kalian sudah mengenal saya juga sudah mengenal kalian satu persatu. Dan kita hari ini kan mau melaksanakan konseling kelompok ya. Nah itu saya jelaskan terlebih dahulu di sini. Saya sebagai konselor dan kalian sebagai konseli ya. Saya sebagai pemimpin kelompok yang akan memimpin jalannya diskusi kita hari ini. Dan kalian nanti akan sharing-sharing gitu ya satu lain. Nah sebelumnya kalian di sini ada yang pernah ikut konseling apa belum? Belum pernah semuanya ya. Jadi pertama kali ya ikut konseling dan ikut konseling kelompok langsung gitu ya. Oke, jadi di sini saya jelaskan lebih dahulu ya terkait konseling itu apa, kita akan melakukan aktivitas apa sih dalam konseling ini gitu ya. Jadi konseling itu merupakan suatu proses bantuan ya dari konselor saya kepada konseli atau kalian gitu ya dalam mengatasi masalah-masalah yang kalian hadapi. Tapi perlu diingat di sini saya itu hanya sebagai fasilitator saja, saya sebagai pemandu saja dan kalian di sini yang akan menemukan solusi dari permasalahan kalian sendiri gitu ya. Jadi saya hanya memandu jalannya konseling pada sesi kali ini. Terutama ini kan konseling kelompok ya. Jadi kalian di sini bisa saling bertukar pendapat satu sama lain, terus sharing-sharing, terus juga mungkin ada pengalaman yang sama itu bisa diungkapkan di konseling kelompok ini. Bisa dipahami ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan konseling kita? Belum ada ya? Oke. Selanjutnya di dalam konseling ini tuh ada asas-asas yang harus kita ketahui dan juga patuhi bersama ya. Jadi asas yang pertama itu adalah asas kesukarela. Kalian datang ke sini tuh atas kesukarela sendiri atau ada paksaan atau bagaimana? Oke, sukarela ya. Berarti kalian datang ke sini atas kemauan diri sendiri, kesukarela diri sendiri ya untuk datang ke sini. Nah, selanjutnya ada asas yang kedua yaitu asas keterbukaan. Karena kalian tadi kan sudah sukarela ya datang ke sini hari ini. Jadi saya harapkan bahwa kalian ini bisa terbuka ya untuk menceritakan segala permasalahan kalian di sini, tidak ada yang ditutupi dan juga mungkin apa ya mengungkapkan segala masalah kalian di sini dan sampai kalian tuh lega gitu loh. Terus asas yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah jadi dalam konseling ini pastinya kita semua itu harus memegang satu asas kerahasiaan. Jadi di sini kita yang tahu permasalahannya dan kita tidak boleh menyebarkan ke pihak manapun ya, maupun ke guru, terus siswa-siswa yang lain. Kalian nggak boleh menceritakan permasalahan teman-teman kalian ini ke teman-teman kalian yang lain yang di luar forum ini. Jadi harus dikit di sini saja, tidak boleh keluar kemanapun itu ya. Bisa dipahami? Oke, apakah ada yang perlu ditanyakan terkait dengan asas-asas tadi? Tidak ya, sudah paham semuanya ya? Oke baik. Selanjutnya di sini pastinya ada batasan waktu ya untuk konseling kelompok kita pada hari ini. Karena kalian juga pasti ada kegiatan lain dan juga saya juga pasti ada kegiatan lain. Jadi dalam konseling kelompok ini kurang lebih kita laksanakan selama 50 menitan. Apakah kalian bersedia? Bersedia ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas atau menceritakan permasalahan-permasalahan kalian terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Mungkin bisa diberikan 1 sampai 10 perasaan kalian hari ini seperti apa? Coba dulu mungkin tadi dari Albian, sekarang dari oke, sedih ada bahagia ya. Sedihnya kenapa itu Thailand? Tadi waktu misalnya kayak kita kalah kita jadi ada sektor gitu ya dari perlombaan tadi ya. Selanjutnya kalau senang itu kenapa?
Waduh, tinggi banget ya Kaila. Apa gara-gara ketemu? Iya, berarti menyemangat di hari ini gitu ya. Oke, selanjutnya dari Nalita mungkin. Oh, kalau senangnya kenapa itu? Itu teman-teman. Oke, bagus banget ya. Berarti ya bisa semangat itu teman-teman dan Kaila juga, Nalita juga ikut semangat gitu ya. Oke, kalau untuk saya hari ini 8 ya. Ya berarti masih agak tinggi gitu ya. Kalau mungkin dari Tania, oh, Vanessa, mohon maaf. Oke, kalau dari Vanessa gimana? Iya. Kenapa kok senang? Ada hal yang membuat Vanessa ini sedih? Ada ya. Oke, hari ini berarti ada yang membuat sedih. Tapi Vanessa nggak bisa berbicara di sini gitu. Kalau rating hari ini gimana? Oh, 8. Berarti hampir sama ya sama-sama ya. Berarti ada senangnya juga dong hari ini ya. Kalau senangnya kenapa itu? Oh, lomba seru ya. Jadi nggak ada pelajaran lagi gitu ya. Selanjutnya untuk Alfia, campur. Gimana itu campurnya? Ada senang, sedih gitu ya? Iya, sedih. Oh, nggak ada. Berarti senang terus hari ini gitu. Atau gimana? Senang, bingung atau? Oh, bingung. Bingung kenapa itu Alfia? Oke, berarti ada perasaan bingung ya, dan bingungnya tuh nggak tahu aku bingung kenapa gitu ya. Kalau perasaan hari ini gimana? Durasi berapa? 8. Berarti sama ya, ini yang ketiga 8. Jadi nggak ada sedihnya ya, senang doang tapi ada bingungnya juga. Oke. Nah, hari ini kita kan akan melakukan counseling kelompok ya, dan sekarang saya ingin minta kalian untuk menceritakan masalah-masalah kalian di sini, dan perlu diketahui bahwa di counseling kelompok ini nantinya akan ada satu masalah saja yang akan dibahas lebih lanjut, dan lebih mendalam lagi itu hanya satu orang saja. Nah, tapi anggota yang lain itu tidak perlu khawatir ya, nanti akan masalahnya dibahas pada hari berikutnya. Ya, di sini satu masalah saja yang paling urgent, yang paling penting dan harus dibahas pada sesi kelompok hari ini. Itu ya, bisa dipahami? Oke, selanjutnya apakah kalian sudah siap untuk menceritakan permasalahan kalian? Siap ya? Oke, siapa dulu yang mau menceritakan masalahnya? Gimana Aldian? Ini masih merasa belum bisa mengaturkan keluarga dekat gitu ya, masih merasa dirinya kurang gitu ya. Kalau selanjutnya siapa yang mau? Kaila? Jadi Kaila ini merasa kayak dirinya harus selalu membahagiakan orang lain gitu ya. Terus juga kalau misalkan Kaila ini gak ada salah, tapi Kaila tetap merasa dirinya yang salah dan harus bertanggung jawab gitu ya Kaila. Oke, selanjutnya masih siapa? Oke, Vanessa. Sama tadi yang misalnya kayak Kaila ya, kayak Nathan dan selalu merasa harus membahagiakan orang. Jadi sebenarnya kita nggak mau seperti itu, tapi karena udah sampai ya udah.
ya, boleh? Oke, tadi kan kalian sudah menceritakan masalah kalian masing-masing ya, dan tiga anak ini masalahnya hampir sama terkait nggak enak kepada orang lain gitu ya, enakan, terus juga merasa harus selalu membahagiakan orang lain gitu ya, selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Dan kalau Aldian ini tadi sedikit beda ya, kalau Aldian ini lebih ke belum bisa membahagiakan keluarga, terus juga teman-teman terdekat dari Aldian gitu ya. Kalau dari permasalahan-permasalahan kalian ini, apakah ada yang ingin mengajukan diri untuk masalah saya terlebih dahulu yang dibahas ini, atau bagaimana? Ada yang mau? Atau kita melakukan voting aja? Kalau voting aja ya. Oke, kalau dari Kaila, menurut Kaila siapa nih yang permasalahannya harus dibahas pada sesi voting hari ini? Aldian. Kalau dari Talita? Aldian ya. Kenapa nih kok Aldian? Tapi menurut kalian masalah Aldian ini urgent atau berat atau harus dibahas hari ini atau gimana? Ya. Kenapa ya? Karena Aldian ini belum bisa merasa belum bisa membagikan orang lain gitu ya, membagikan orang tua atau masalah-masalah dia harus dibahas gitu ya. Kalau dari Aldian juga oke, karena semuanya ini memilih masalah dari Aldian. Nah, apakah Aldian di sini bersedia untuk masalahnya dibahas? Bersedia ya, oke. Karena Aldian bersedia, jadi saya ingin meminta Aldian untuk menceritakan lebih detail lagi terkait dengan masalah yang dialami. Mungkin dari perasaan tadi ya, yang Aldian merasa kalau belum bisa membagikan orang tua itu seperti apa? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang pernah Aldian alami gitu ya Pak? Kayak rasa gagal atau bisa diceritakan? Ya sendiri ya, jadi misalkan Aldian kan sudah merasa kayak aku merasa belum bisa membagikan orang tua aku, belum bisa membagikan teman-temanku. Itu contoh pengalamannya seperti apa? Apakah Aldian pernah gagal dalam ujian atau nilai Aldian pernah jelek sehingga Aldian ini merasa seperti itu, atau Aldian kayak merasa takut nanti aku bisa masuk SMA favorit gak ya, atau aku belajarnya kayak gini terus nilaiku sekarang kayak gini, atau bagaimana? Oke, boleh diceritakan itu bagaimana? Ya, berarti nilai ujian Aldian kurang memuaskan gitu ya. Untuk menurut Aldian itu nilai ujiannya seperti apa? Apakah di bawah KKM atau mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi Aldian? Masih belum sesuai, tapi sudah di atas KKM gitu ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas, tapi masih belum sesuai sama ekspektasi Aldian gitu ya. Oke, kalau seperti itu kenapa Aldian ini berpikir bahwa nilai itu harus sempurna gitu, harus bisa membagi orang lain. Oke, akan bisa masuk SMA favorit gitu ya, dan bisa membahagiakan kedua Aldian. Nah, saat Aldian kayak berpikir saya harus membahagiakan orang lain dengan cara memberikan nilai yang terbaik gitu dari saya. Nah, itu apa yang ada di pikiran Aldian? Apakah Aldian merasa emang harus jadi yang terbaik, atau emang harus sempurna, atau bagaimana? Berarti Aldian masih mengusahakan untuk menjadi yang sempurna gitu ya. Oke, berarti dalam saat Aldian merasakan hal itu, saat Aldian merasa kayak harus membagikan orang lain, terus harus selalu memenuhi ekspektasi dari orang tua, keluarga,
atau teman-teman Aldian itu biasanya seperti apa? Maksudnya situasinya kayak pas Aldian lagi bengong tiba-tiba kepikiran seperti saya harus bagian keluarga saya, atau saat Aldian lagi ngapain guys? Jadi Aldian merasa seperti itu hampir tiap hari gitu ya, selalu memikirkan itu. Kalau ingat, berarti kalau ingat itu waktu Aldian ngapain? Kayak gak ada kegiatan atau tiba-tiba oke, berarti saat Aldian ini gak ada kesibukan gitu ya, kesibukan terus tiba-tiba kepikiran saya harus membahagiakan orang tua saya. Terus apa yang Aldian lakukan setelah Aldian ini memikirkan hal itu? Oke, berusaha. Seperti apa itu berusahanya? Oke, jadi setelah memikirkan hal itu Aldian langsung berusaha dan langsung belajar gitu ya, biar nilainya bisa bagus lagi, dan setelah itu pasti lebih lagi gitu ya. Kalau dari teman-teman mungkin ada yang memiliki pengalaman yang sama seperti Aldian atau melakukan aktivitas yang sama seperti Aldian saat merasa seperti itu, apakah ada? Nah, bisa diceritakan mungkin bergantian terlebih dahulu siapa yang ingin menceritakan. Kalita, oke, silakan. Kayak pengalaman seperti Aldian kayak merasa orang tua, apakah ada, dan juga apa yang dan Kalita lakukan pada saat itu? Berarti kalau ternyata udah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap nggak bisa itu mungkin sakit hati ya, terus juga akhirnya nangis sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya siapa? Ya, silakan Saiwa. Oke, berarti kalau misalkan nggak bisa terus memikirkan hal itu terus gitu ya, sampai overthinking nggak biasanya? Nggak bisa tidur atau langsung pusing juga ya, terus juga nangis gitu ya. Oke, kalau dari sama tadi sedih terus nangis gitu ya. Oke, apa yang biasanya lakuin pas ada mungkin memikirkan hal itu, overthinking, terus apa sampai pusing juga, maksudnya atau oke, belajar lagi ya, lebih sungguh-sungguh lagi ya, belajar semaksimal mungkin. Oke, dari cerita teman-teman tadi itu sangat relate ya sama Aldian tadi, juga sama pengalamannya, juga hal yang dilakukan mungkin hampir sama, tapi mungkin Aldian nggak sampai nangis gitu ya, mungkin ya. Oke, nah kalau misalkan nih Aldian masalah tersebut itu kita mungkin dikasih nama ya, misalnya kayak Aldian pas di posisi tersebut kayak yang merasa harus sempurna, harus mempunyai nilai yang sangat bagus, harus bisa membahagiakan kedua orang tua Aldian. Itu Aldian ingin memberi nama masalah tersebut seperti apa biar kita lebih gampang menyebut, kayak bisa si paling sempurna atau si siapa gitu. Oke, menurut Aldian nama yang cocok mungkin apa, kayak yang bisa menyebutkan dari masalah Aldian? Bisa membahagiakan si berusaha gitu ya kalau aku disingkatnya. Iya, oke. Berarti masalah dari Aldian tersebut kita sebut jadi si berusaha gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke membahas tentang si berusaha ini, bukan membahas si Aldian ya. Jadi beda antara Aldian sama si berusaha ini, kita bedakan ya. Jadi kita sekarang lebih fokus ke si berusaha. Nah, dari mana Aldian itu
belajar bahwa kita itu harus sempurna, kita tuh harus memiliki nilai yang bagus, kita tuh harus memenuhi semua ekspektasi dari keluarga, dari teman-teman. Itu Aldian mungkin terinspirasi dari siapa atau orang tua yang emang nyuruh Aldian untuk seperti itu atau seperti apa itu motivasi dari orang tua Aldian? Jadi memang di keluarga Aldian ini harus sering belajar, membaca gitu ya, harus disiplin gitu ya di keluarga Aldian. Bisa dibilang begitu. Oke. Kalau dari saudara-saudara Aldian, apakah juga sama dilakukan seperti itu? Apa hanya Aldian saja di rumah yang melakukan seperti itu? Kenapa? Jadi memang satu keluarga seperti itu ya, harus disiplin, harus selalu belajar gitu ya, harus selalu membaca gitu. Oke, iya. Nah, untuk nilai nih kan Aldian tadi berpikiran bahwa nilainya harus selalu bagus gitu ya, harus selalu bagus, harus sesuai dengan ekspektasi Aldian. Nah, itu apakah memang di luar Aldian juga menerapkan hal yang seperti itu, harus nilainya bagus Aldian, atau kamu nggak boleh nilai atau gimana? Jadi memang orang tua Aldian memberikan kayak wejangan gitu ya, Aldian bahwa mungkin menginspirasi Aldian bahwa harus misalkan nilai yang terbaik gitu ya dalam sekolahnya gitu. Betul? Iya betul ya. Nah, apakah menurut Aldian kayak merasa harus sempurna, harus nilainya selalu bagus, terus juga harus harus sesuai gitu lah sama ekspektasi Aldian itu? Apakah memang semua orang mempunyai prinsip itu? Apa ya kalau misalkan ingin membagikan orang tua atau bisa dari lain hal gitu? Bagian orang tua bisa dari prestasi ya. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan untuk membagikan orang tua Aldian? Oke, tahu ya. Kalau dari teman-teman mungkin, apakah teman-temannya ada hal yang kepikiran kalau kita membagikan orang tua nggak harus dari prestasi aja, bisa dari hal-hal yang lain? Apakah ada yang kepikiran? Oke, berarti menurut kalian ini hal yang bisa membagikan orang tua dari prestasi ya, prestasi aja gitu ya. Oke, prestasinya seperti apa ini? Kayak akademik atau misalnya akademik juga bisa belajarnya. Kalau misalkan kayak kita membantu orang lain, terus juga kegiatan-kegiatan sosial, itu apakah juga bisa membuat orang tua kita bangga? Enggak ya. Kalau Aldian bisa ya mungkin ya. Mungkin bisa, berarti nggak dari prestasi aja ya, dari sosial Aldian. Bisa dari sosial juga ya, sosial bisa juga mungkin hal-hal yang lain gitu ya. Iya. Lalu saat tadi kan Aldian berkata kalau misalkan lagi memikirkan hal itu, Aldian langsung kayak belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya, terus juga berusaha menjadi yang terbaik ya, diusahakan. Nah itu apakah Aldian ada di posisi dimana Aldian itu merasa kayak dirinya itu udah pernah membagikan kedua orang tua Aldian, kayak aku pernah ranking berapa gitu, dan orang tua aku bangga, atau aku pernah ya? Oke, bisa diceritakan itu pas waktu apa? Berarti nilainya bagus ya,
pas waktu kelas 5 sama kelas 6. Nah itu apa yang dikatakan orang tua Adian kepada Adian? Itu tadi ya ingat. Tapi orang tua Adian itu menunjukkan bahwa orang tua Adian bangga ya kepada anaknya. Oke. Lalu saat itu apa sih yang Adian rasakan waktu Adian ini melihat bahwa orang tua Adian bangga sama Adian? Senang ya. Dan Adian ingin melakukan hal itu lagi ya biar orang tua Adian merasa bangga. Masih mau? Oke. Nah, saat Adian tadi kan sudah bisa membuat orang tua Adian bangga ya, kelas 5 dan 6. Nah itu saat itu apa sih yang Adian lakukan? Maksudnya kayak Adian dia belajar sungguh-sungguh, terus apakah ada hal-hal yang lain yang Adian lakukan? Dukung orang tua sama teman. Oke, berarti banyak dukungan ya yang membuat Adian ini merasa lebih termotivasi lagi gitu ya. Oke, selain dukungan dari orang tua dan teman, apakah ada hal lain yang Adian lakukan, misalkan dengan mengikuti les atau dengan jadwal belajarnya itu lebih diperketat lagi atau bagaimana? Masih belum ya. Dan untuk saat ini juga masih belum membuat jadwal atau les. Oke, masih belum ya. Nah, untuk saat ini kan Adian merasa kayak kurang membagikan ya. Nah itu menurut Adian apa perbedaannya cukup ke Adian itu bisa membagikan kedua orang tua Adian yang kelas 5-6 itu gimana perbedaannya? Itu masih kurang ya. Dan mungkin dari diri Adian yang tadi kan bisa ya bisa membagikan kedua orang tua Adian, berarti Adian ini memang sebenarnya bisa gitu ya, bisa membagikan kedua orang tua Adian. Dan ada sisi yang lain itu Adian yang merasa kurang bisa membagikan kedua orang tua Adian gitu ya. Jadi ada dua sisi ya. Sisi yang pertama tadi yang awal yang Adian tidak bisa membagikan kedua orang tua Adian, dan sisi yang baru Adian itu sebenarnya bisa membagikan kedua orang tua Adian gitu ya. Oke. Sebenarnya saya tulis terlebih dahulu ya untuk kedua sisinya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pendapat bahwa sisi Adian yang baru tadi yang baru kita temukan yang dia bisa membagian orang lain, juga dia pasti saat itu lebih percaya diri lagi ya. Nah itu apakah dari teman-teman ada pendapat seperti Adian harus mempertahankan sisi yang itu atau bagaimana? Jadi Adian harus mempertahankan sisi yang baru gitu ya. Mungkin dari kalian ini ada kayak merasakan hal yang sama kan tadi ya. Nah itu apakah kalian juga pernah merasa pernah membagikan kedua orang tua kalian? Gak usah hal yang besar, mungkin hal yang kecil aja ya. Misalkan apa ya, hal yang bisa dibanggakan itu nggak cuma hal besar ya, itu juga bisa membantu. Misalkan kalian yang sebelumnya belum bisa naik motor, tiba-tiba bisa, itu kan juga hal yang membahagiakan gitu ya. Apakah ada hal-hal yang membahagiakan di dalam kalian gitu? Mungkin dari hal kecil aja gitu. Ada ya berarti ya. Tapi kalian semua mempunyai hal-hal yang bisa membahagiakan di dalam kalian gitu ya. Nah saat itu apa yang mungkin
tadi kan kita sudah menemukan dua sisi ya dari diri Aldian tadi. Yang sisi pertama itu Aldian si berusaha tadi yang harus merasa sempurna, harus bisa memenuhi ekspektasi luas Aldian gitu ya. Dan sisi yang satu lagi dia bisa lebih punya diri, menerima diri, dan juga merasa dia itu berharga ya karena sudah berhasil membayar Aldian gitu ya. Oke, nah dari sisi yang tadi, sisi yang baru yang Aldian ini merasa bisa punya diri, lebih bangga sama diri sendiri itu apa yang ingin Aldian kembangkan lagi, apa yang ingin Aldian lakukan untuk mengembangkan diri Aldian yang itu. Oke, prestasi ya. Dengan cara seperti apa aja? Berarti latihan seperti ikut lomba-lomba gitu atau bagaimana? Saya ikut lomba-lomba, terus apa lagi? Ya, berarti fokus ke prestasi dulu ya. Lalu untuk mungkin adakah itu kan akademik ya tadi ya, apakah ada akademiknya juga atau mungkin prestasi di kelas juga? Oh, yang itu lomba-lomba itu kalau di akademiknya mungkin ada. Nah, kalau di kelas mungkin kalian ingin lebih meningkatkan matematika ya. Jadi dia juga suka tantangan ya, kayak teman-teman ya. Yang bagus sekali dia. Jadi dia sudah menyebutkan apa saja yang akan dia lakukan ya dari kedepannya. Terus juga rencana-rencana Aldian dalam kedepannya mau ngapain aja agar Aldian ini bisa lebih percaya diri lagi, bisa membanggakan kedua Aldian lagi gitu ya. Nah, menurut teman-teman dari tadi yang Aldian katakan yang Aldian ini ingin mengembangkan dirinya dengan kita tadi, bagaimana menghadapinya? Apakah sudah bagus apa yang sudah disediakan oleh Aldian atau kalian ada saran-saran untuk Aldian agar Aldian ini bisa lebih mungkin lebih bisa jadi lagi, bisa mengembangkan dirinya lagi agar Aldian ini bisa percaya diri, menyayangi dirinya sendiri dan juga tidak terlalu fokus ke prestasi orang tuanya dan apakah ada saran-saran kayak Aldian mungkin bisa belajar tiap hari membaca jadwal atau bagaimana? Oke, jadi apa yang sudah Aldian sampaikan tadi sudah tepat ya menurut kalian ya untuk belajar gitu ya. Oke, karena Aldian sendiri sudah menyebutkan rencananya ke depannya, saya akan khususkan terlebih dahulu ya untuk dokumentasi kita pada hari ini. Mungkin selain saya menjelaskan ini, kalian bisa memikirkan kayak apa ya, kayak kata-kata apa sih yang bisa memotivasi Aldian atau gimana gitu ya, biar Aldian lebih semangat lagi.
ngomong ke sisi itu, kayak misalkan saya bisa lebih baik atau saya bisa membagikan ke orang tua saya dengan cara ini dan cara ini. Pokoknya Aldia ini berusaha untuk ngomong ke diri Aldia sendiri dalam versi yang terbaru itu. Dan bagaimana? Kayak misalkan saya pasti bisa belajar ke orang tua saya ingin bisa belajar lebih lagi. Selain apa yang Aldia katakan kepada diri Aldia sendiri tadi sudah bagus ya, Aldia sudah mengatakan bahwa Aldia ini bisa untuk membagikan kedua siswa melalui prestasi akademik ataupun non akademik. Mungkin dari teman-teman yang lain apakah bisa untuk memberikan motivasi kepada Aldia agar Aldia lebih semangat lagi dalam menyelesaikan masalah yang Aldia alami. Kata-kata semangat untuk Aldia atau bagaimana? Kalita? Oke, tetap semangat ya. Kalau dari yang lain? Oke, karena Aldia ini sebenarnya pinter banget ya, tapi kurang percaya diri gitu ya. Oke, berarti Aldia ini bisa lebih percaya diri lagi, lebih bisa menerima dirinya gitu ya, untuk selalu memikirkan prestasi dari orang lain gitu ya. Oke, dari sesi konseling kita hari ini, karena mungkin waktunya sudah menunjukkan 50 gitu ya, 50 lebih, kita akan mungkin mengakhirinya ya. Tapi di sini saya akan memberikan kesimpulan dari konseling kita hari ini. Jadi tadi itu kita membahas permasalahan dari Aldia, dan permasalahannya yaitu terkait dengan Aldia ini merasa harus selalu membagikan orang tua Aldia dan teman-teman. Lalu Aldia memberi nama tersebut seperti si berusaha gitu ya. Dan kemudian setelah kita kembali lagi, ternyata Aldia mempunyai sisi yang lain, yaitu sisi yang lebih baik lagi, yaitu Aldia lebih percaya diri, Aldia bisa membagikan kedua orang tua ternyata ya. Lalu juga Aldia lebih bisa menerima dirinya sendiri. Lalu Aldia juga tadi sudah menyebutkan hal-hal yang akan Aldia lakukan selanjutnya ya, untuk mengatasi masalah Aldia lebih ikut lomba-lomba akademik dan juga mungkin meningkatkan prestasi akademiknya juga gitu ya. Lalu dari teman-teman tadi juga sudah memberikan penguatan kepada Aldia, memberikan motivasi kepada Aldia, dan semoga Aldia ini bisa lebih semangat lagi dalam menuju ke tujuan Aldia gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin karena kita sudah melebihi waktu yang sudah ditetapkan ya, jadi mungkin kalian kali ini bisa lanjutkan ke aktivitasnya kembali. Terima kasih karena sudah bersedia untuk hadir pada sesi konseling kali ini, dan terima kasih sudah aktif ya tadi untuk memberikan pendidikan, dan juga Aldia juga mau untuk masalahnya dibahas pada sesi konseling ini. Dan kalian yang masalahnya belum dibahas, nanti tenang aja, kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya. Untuk sesi selanjutnya mau kita diskusikan di sini untuk harinya atau kita via chat aja? Chat aja ya. Oke, nanti bisa menentukan hari dan tanggal yang sama gitu ya. Oke, terima kasih.